Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu level hidupmu akan segera naik. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, di sini kita punya The Star, kartu kedua. Di sini ada The Hero Pen, kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords, kartu keempat. Di sini ada Four of Cups, kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords, dan kartu yang keenam. Di sini ada Four of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Pentacles. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Level hidupmu akan segera naik. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Pentacles. Nah, di sini akan tergambar bahwa akan ada situasi di mana keadaannya semakin hari menjadi semakin baik. Setiap hari menjadi semakin meningkat setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan kemajuan ini akhirnya membuat kamu terus bersemangat, semakin optimisme di dalam meningkatkan level-level di dalam kehidupanmu. Yang mana harapan, impian mulai jadi kenyataan satu persatu. Karena apa? Karena di sini mungkin kamu memiliki keyakinan yang kuat untuk benar-benar keluar dari keadaanmu yang lalu. Keluar dari keterpurukan, keluar dari kegagalan, keluar dari sulitnya, ya, permasalahan, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan keyakinan ini, akhirnya kamu mulai bisa berangsur sedikit demi sedikit keluar dari keadaan tersebut. Keyakinanmu adalah satu, yaitu dengan terus berjuang, dengan terus berusaha, dengan terus menata kehidupanmu. Ya, meskipun kehidupanmu selalu mengalami yang namanya situasi-situasi yang tidak baik-baik saja. Kamu sempat diabaikan, dikucilkan, nggak diterima, ya, seperti orang-orang yang sukses, teman-teman yang duluan maju, sepertinya nggak open dengan dirimu. Tetapi itulah keadaan yang akhirnya membuat kamu termotivasi. Kamu yakin dan percaya suatu hari nanti kamu akan bisa bergabung, ya, dan sejajar dengan mereka-mereka yang lebih dulu sukses. Dan benar saja, dengan keyakinan yang kuat ini, dengan keadaanmu yang lalu kamu jadikan sebuah motivasi, sehingga sedikit demi sedikit kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu mulai mengalami sebuah kemajuan. Dan dengan kemajuan tersebutlah akhirnya kamu mampu perlihatkan, kamu mampu buktikan bahwa kamu juga bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih baik. Bahwa kamu adalah seseorang yang bisa disejajarkan dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan, dengan partner yang mungkin lebih dulu sukses. Sehingga mereka mulai membuka dirinya kepada kamu. Kamu mulai diterima, ya, di lingkungan mereka. Dan ditambah, ya, harapan dan mimpimu selama ini, yaitu di dalam meningkatkan derajat
orang-orang yang kamu sayangi, seperti keluargamu, keluarga besar, orang tua, pasangan, kerabat begitu ya. Akhir-akhir ini mampu kamu tingkatkan derajat mereka karena kebutuhan mereka, kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka benar-benar mampu kamu berikan dengan sempurna. Dan dari situlah kamu juga bisa buktikan ya bahwa kamu bukanlah seseorang yang kaleng-kaleng. Bahwa kamu bukanlah seseorang yang pantas untuk disepelekan. Makanya dari sini tergambar dengan jelas ya bahwa dengan keyakinanmu inilah akhirnya kamu benar-benar bisa menemukan di mana level hidupmu, derajat kehidupanmu benar-benar berangsur naik, berada di posisi atas sejajar dengan orang-orang, dengan lingkungan, dengan dia, dengan mereka yang mungkin lebih dulu sukses daripada kamu. Dan inilah semangat ya yang kamu temukan, akhirnya kamu terus bisa membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik setiap harinya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya the star. Nah, jelas kan? Jadi ini adalah fase di mana kamu benar-benar mampu menjadikan mimpi dan harapanmu menjadi sebuah kenyataan. Ini adalah fase di mana kamu benar-benar bisa buktikan bahwa kamu juga pantas disejajarkan, pantas dihargai, ya, pantas diperhitungkan di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sukses. Ya, kamu adalah seseorang yang akan segera bersinar. Dengan keyakinan yang kuat, kamu temukan sebuah perubahan-perubahan baik pada kegiatan-kegiatanmu. Di mana harapan, mimpimu mulai bisa terwujud karena peluang dan kesempatan semakin terbuka lebar untuk kamu mencapainya. Ya, seperti pekerjaan. Kamu mulai mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih baik dari bos, dari majikan, dari kepala kantor, dari kepala bidang di mana tempat kamu bekerja, karena ada rasa puas, rasa senang dari mereka yang mereka rasakan karena melihat kinerja, melihat mutu dan kualitas dari pekerjaanmu yang semakin baik. Sehingga kamu diberikan bonus, ya, ditempatkan di posisi-posisi strategis, atau diberi kesempatan untuk sebuah job, untuk sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan dari situlah penghasilanmu semakin bertambah. Di bisnis dan usaha atau di dagangan begitu ya. Kamu mampu meningkatkan mutu dan kualitas dari daganganmu. Ya, seperti produksi, kualitas barangnya, kualitas pemasaran, dan kualitas promosi yang tepat sasaran. Sehingga di saat satu atau dua pelanggan, dua customer merasa puas dan merasa senang, ya, melakukan kontak, melakukan transaksi, ya, dengan dirimu, dan di saat itulah keesokan harinya dia akan bercerita kepada siapapun orang yang ditemuinya. Dan dengan cerita baik ini adalah sebuah promosi yang tepat sasaran, sehingga besoknya mereka datang secara beramai-ramai ke tempat bisnis, ke tempat daganganmu. Akhirnya omset meningkat, penjualan meningkat, dan penghasilan semakin bertambah. Dan ini semua karena apa? Karena kamu mampu keluar dari zona nyamanmu setiap harinya. Kamu selalu tantang dan challenge dirimu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi di saat kamu disepelekan, dikucilkan, dijauhi begitu ya oleh orang-orang sukses, nggak masalah bagi kamu karena kamu mencoba untuk memahami dan mengerti kenapa mereka melakukan itu. Pasti mereka melakukannya ada alasan, ada sebab. Makanya kamu memiliki keyakinan bahwa kamu harus bisa buktikan dan harus bisa disejajarkan ya posisinya, levelnya, derajatnya dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu berhasil daripada kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya the Hero Pen. Nah, ini sebuah kebijaksanaan. Nah, jadi kamu memang adalah seorang yang begitu bijaksana di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan dulunya.
keterpurukan ekonomi, kesulitan di dalam kehidupan ya, karena banyak permasalahan, banyak pekerjaan yang tertunda, banyak bisnis dan usaha yang mandek begitu ya. Tetapi dengan kamu bijaksana, kamu mampu menerima kenyataan tersebut pada saat itu. Dengan kamu berdamai dengan keadaan, ya, ditambah lagi kamu maafkan orang-orang, lingkungan, teman, sahabat yang mungkin dulunya selalu anggap remeh kamu, ya, sepelekan kamu, abaikan kamu, begitu ya. Dengan memaafkan mereka, maka kamu mulai bisa menemukan pemikiran, hati, dan perasaan yang begitu lega dan tenang. Sehingga kebijaksanaanmu inilah yang mengantarkan kamu di mana kamu mampu memotivasi dirimu, mampu memompa semangatmu menjadi lebih baik lagi untuk menata kehidupanmu. Dan untuk membuktikan ya bahwa pikiran mereka, pandangan mereka terhadap dirimu adalah salah. Dan terbukti saat ini kamu mulai diterima di lingkungan mereka, mulai bisa sharing, mulai bisa berbagi pengalaman yang baik begitu ya. Dan mereka mulai memperhitungkan dan memperhatikan gerak langkahmu. Nah, jadi kamu benar-benar bisa buktikan bahwa kamu pantas untuk disejajarkan dengan orang-orang hebat, dengan teman, rekan, sahabat yang lebih dulu sukses daripada kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini suatu keadaan yang memang pada saat itu mengungkung dirimu, mengurung dirimu ya, pada sebuah hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Situasinya nggak bersahabat begitu ya. Keadaannya sangat menyudutkan dirimu, di mana orang-orang lingkungannya selalu membuat kamu sulit, membuat kamu sakit begitu ya. Jadi kamu sempat berada di sebuah fase di mana kamu memiliki keterbatasan di dalam pola pikir. Kamu sempat kehilangan kejernihan pikiranmu dikarenakan keadaan. Nah, tetapi dengan situasi inilah kamu mengambil banyak pelajaran. Kamu mengambil banyak ilmu yang berharga di sini. Karena apa? Karena di saat kamu berada di dalam situasi tersebut, di saat itulah kamu nggak bisa memikirkan banyak hal. Tak bisa mencetuskan ide, mencetuskan gagasan, nggak bisa mengatur langkah dan strategi terbaik. Makanya di saat di malam hari kamu berpikir keras, bertanya ke dalam hatimu, apakah aku harus selamanya di dalam keadaan seperti ini? Dan jawabannya adalah tidak. Dan keesokan harinya kamu coba untuk keluar ya dari situasi-situasi sulit ini dengan merubah pola pikirmu ya, dengan membuang pemikiran negatif, ganti dengan pemikiran positif ya, tukar ketakutan-ketakutanmu pada sebuah kegagalan, pada sebuah pengabaian begitu ya, ganti dengan keberanian-keberanian untuk melangkah, untuk menata diri, dan sehingga kamu mampu keluar sedikit demi sedikit dari situasi yang sangat tidak menyenangkan tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi kamu sudah tidak pernah lagi merasa bosan, merasa jenuh ya. Sudah tidak ada lagi situasi yang tidak nyaman begitu ya. Karena apa? Karena hari-harimu saat ini benar-benar telah diisi dengan semangat ya, dengan motivasi tinggi, serta dengan orang-orang yang positif, yang terbuka, yang hebat, yang berkembang begitu ya, sehingga akan ada rasa saling menghargai dan saling support untuk satu sama lainnya. Karena apa? Karena kamu mulai diterima di lingkungan-lingkungan orang-orang yang hebat. Karena mereka merasa bahwa kamu pantas berada di tengah mereka dengan pembuktian-pembuktian yang kamu tunjukkan kali ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, ya itu tidak akan mendapatkan, tidak ada satupun yang berhasil dan sukses dengan jalan yang mudah dan gampang, yang mudah dan cepat, nggak ada. Pasti dia mengalami sebuah proses yang panjang, ya. Keberhasilan seseorang ditentukan dari pengalaman, dari dedikasi,
dari banyaknya proses yang dia lewati. Jika ada seseorang yang sukses dan berhasil dengan cara yang cepat, berarti dia adalah pewaris, bukanlah perintis. Nah, makanya di sini kamu mampu ganti kekalahanmu di masa lalu dengan kemenangan. Ganti ketakutan-ketakutanmu dengan keberanian-keberanian. Dan kamu ganti hal-hal buruk, kesalahan, kegagalan, kemunduran yang mungkin pernah kamu lewati. Kamu ganti dengan situasi-situasi yang jauh lebih baik karena kamu telah banyak mendapat pelajaran yang berharga dari setiap proses, ya, yang menempa dirimu bisa sampai ke titik saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, jadi setelah sekian lama tidak ada perubahan, ya, seperti selalu bertemu jalan buntu, selalu dapat hambatan, halangan, rintangan. Nah, akhir-akhir ini jalan buntu ini mampu kamu terobos. Mampu kamu tembus. Halangan dan rintangan mampu kamu ketepikan. Dan setelah sekian lama tidak ada perubahan, akhirnya perubahan-perubahan baik yang signifikan benar-benar terjadi di dalam kegiatan-kegiatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya mengangkat derajatmu, mengangkat levelmu, berada beberapa tingkat lebih baik ataupun lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan imbasnya, tentunya derajat dari orang-orang yang kamu sayangi, kebahagiaan dan kenyamanan mereka mampu kamu tingkatkan, dan kebutuhan mereka kamu penuhi dengan sangat baik. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan segera tersenyum bahagia, benar-benar akan menemukan semangat optimisme baru untuk benar-benar mendapatkan peningkatan level ataupun mampu menaikkan level dan derajat di dalam kehidupanmu dengan cepat. Sehingga akan ada pengakuan, akan ada rasa hormat kembali dari lingkungan terhadap dirimu. Dan dengan begitu, kamu akan merasa bahagia dan nyaman di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.